Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya agar diberi kemudahan dan kelancaran. Oke. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat 1. Menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam setiap paragraf. 2. Menuliskan pasal-pasal yang mengatur tentang hak warga negara Indonesia. 3. Menuliskan perilaku warga negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Minggu siang, Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama-sama ibu-ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diprogramkan oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik ini membuka peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi. Hak yang dapat terpenuhi yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Melalui pelatihan membatik, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, baik hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, maupun penghidupan yang layak. Lalu apakah sebenarnya hak itu? Untuk lebih jelasnya, yuk kita baca bacaan teks berikut ini. Hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini seperti yang telah diperoleh ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti melalui pelatihan membatik. Melalui pelatihan membatik diharapkan masyarakat khususnya ibu-ibu PKK bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Satu lagi hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara Indonesia ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa di antaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Penuhilah hakmu secara seimbang dengan cara melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Teks yang telah disajikan di atas merupakan jenis teks non-fiksi, yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi tersebut terdiri atas 5 paragraf, yang setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok
pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan dua cara. Pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Nah, sekarang tentukan kalimat utama dan gagasan utama pada masing-masing paragraf. Pada paragraf 1, kalimat utamanya adalah hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Gagasan utamanya hak warga negara Indonesia. Kemudian paragraf kedua, setiap warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan. Gagasan utamanya hak mendapat perlindungan hukum. Paragraf 3, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sedangkan gagasan utamanya hak mendapat pekerjaan dan penghidupan layak. Kemudian paragraf 4, kalimat utama hak mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Gagasan utamanya hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Paragraf 5, kalimat utama masih ada banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Gagasan utamanya masih ada banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tahukah kalian hak-hak warga negara Indonesia dalam ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945? Yang pertama, hak mendapatkan perlindungan hukum, tercantum dalam pasal 27 ayat 1. Kemudian hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, tercantum dalam pasal 27 ayat 2. Selanjutnya hak ikut serta dalam upaya bela negara, tercantum dalam pasal 27 ayat 3. Lalu hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran, tercantum dalam pasal 28E ayat 3. Kemudian hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, tercantum dalam pasal 28E ayat 1. Selanjutnya, hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, tercantum dalam pasal 30 ayat 1. Kemudian hak mendapat pendidikan, pasal 31 ayat 1. 8. Hak bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional, pasal 28C ayat 1. 9. Hak memanfaatkan sumber daya alam, pasal 33 ayat 3. 10. Hak fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, pasal 34 ayat 1. 11. Hak memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan, pasal 28H ayat 1. Nah, sekarang tuliskan kesimpulan tentang pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia. Selanjutnya kita cocokkan yuk. Kesimpulannya adalah setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik anak-anakku, tahukah kalian ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti sudah mahir membatik? Secara swadaya dan subsidi dari pemerintah desa, ibu-ibu PKK membuka usaha produksi kain batik. Akhirnya, ibu-ibu PKK dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dengan membuka usaha produksi batik, berarti ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah ikut serta melestarikan warisan budaya nenek moyang kita. Mengapa demikian? Batik adalah identitas budaya Indonesia. Bahkan sejak tahun 2009, UNESCO telah mengakui bahwa batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Batik memiliki beragam motif yang mencerminkan identitas dari tiap-tiap daerah. Oleh karena itu, batik menjadi salah satu akar budaya bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan oleh setiap warga negara Indonesia.
Melestarikan budaya bangsa Indonesia termasuk upaya mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cara lainnya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI, misalnya dengan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sudahkah perilakumu mencerminkan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara? Sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI, bagaimanakah contoh perilaku tersebut? Setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan kemerdekaan NKRI. Tuliskan perilaku-perilaku warga negara Indonesia yang mencerminkan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Berikut adalah upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI yaitu cinta tanah air. Perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI adalah melestarikan budaya bangsa, membeli produk dalam negeri, dan mengikuti segala kegiatan saat 17 Agustus. Sikap yang kedua yaitu membina persatuan dan kesatuan. Perilakunya adalah menolong siapa saja tanpa membedakan suku. Kemudian berteman dengan siapa saja, ikut kegiatan gotong royong kampung. Yang ketiga yaitu sikap rela berkorban. Perilakunya siap membela negara ketika dibutuhkan, mengedepankan kepentingan sosial di atas kepentingan pribadi, mematuhi tata tertib yang berlaku. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga kalian paham dan jelas. Selamat belajar dan tetap semangat. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.